Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, anak-anak semua, terkhusus untuk kelas 11 PDP SMK 16 Jakarta. Ya, pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dalam keadaan asinkronus di mata pelajaran administrasi transaksi, dikarenakan sedang kendala yaitu di PJJ, dan juga sebenarnya Bapak ingin mengadakan Zoom, namun ternyata sepertinya banyak gitu ya kendala ketika kita menggunakan Zoom. Kadang laptop Bapak yang sedang lemot ataupun sinyal gitu yang menyebabkan tidak efektif. Maka Bapak berinisiatif untuk akhirnya membuatkan sebuah video pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke KD baru yaitu 3.5 mengenai tentang dokumen transaksi pada administrasi transaksi penjualan ya. Setelah sebelumnya mungkin kita mempelajari tentang dokumen administrasi transaksi pembelian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan next ke materi berikutnya. Oke, di sini ada tujuan pembelajaran dari dokumen administrasi penjualan. Yang pertama itu tentunya kalian insya Allah ya akan dapat menjelaskan pengertian dari dokumen transaksi penjualan sendiri dengan baik dan benar. Lalu yang kedua, kalian pun akan dapat menjelaskan jenis-jenis dokumen administrasi penjualan dengan benar tentunya. Dan yang ketiga adalah kalian akan dapat membuat surat penawaran. Nah, apa itu surat penawaran? Nanti kita akan pelajari. Lalu yang terakhir adalah kalian akan dapat membuat kartu persediaan yang nanti juga akan kita pelajari. Oke, jauh sebelum kita mempelajari tentang dokumen transaksi penjualan, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu nih penjualan. Mungkin kalau kita nge-zoom, saya akan bertanya langsung dan kalian pasti sudah ada ya dasar-dasar tentang penjualan karena saya yakin kalian pun pernah melakukan transaksi entah itu penjualan ataupun pembelian gitu. Jadi di sini saya telah menemukan sumber yaitu menurut ahli yang pertama ada William G. Nichols dalam bukunya Understanding Business pada tahun 1998 yang mana beliau menyebutkan bahwa penjualan sendiri itu merupakan proses di mana sang penjual memuaskan segala kebutuhan dan keinginan pembeli agar dicapai manfaat baik sang penjual maupun sang pembeli yang berkelanjutan. Nah, dan menguntungkan kedua belah pihak. Dari sini kita ambil poinnya adalah bahwa di penjualan ini tentunya ada proses di mana si penjual ini harus memuaskan baik itu dari segi kebutuhan ataupun keinginan yang diinginkan, yang ingin didapat tentunya oleh si pembeli ini, di mana nantinya akan terjadi berkelanjutan gitu, manfaat yang berkelanjutan ya. Contohnya aja ketika mungkin ada satu toko yang menjual beras, di mana beras itu sangat uh, disukai ataupun bisa bermanfaat bagi sekitarnya, yaitu beras itu bisa dibeli oleh orang-orang sekitar gitu. Nah, dari situ juga nantinya mereka akan tahu nih, oh ternyata toko itu jual beras nih, berasnya juga bagus, beras yang kita butuhkan gitu. Nah, dari situ itu akan mendapatkan timbal balik gitu. Itu akan berkelanjutan bahwasanya si warga sekitar tadi itu akan terus-terusan membeli kepada si penjual tadi bahwa apa yang mereka butuhkan itu ada di sana gitu. Nah, itu menguntungkan kedua belah pihak. Lalu yang kedua di sini ada Sofyan Asauri dalam bukunya berjudul Manajemen Pemasaran pada tahun 2002 menyebutkan bahwa penjualan merupakan kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi ataupun memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Nah, kalau kita baca ulang dan menyimpulkan ya maksudnya, ini kedua tokoh ini menjelaskan tentang penjualan itu dengan arti yang hampir sama, di mana
ada kebutuhan ataupun keinginan yang harus dipenuhi gitu. Maka di sini muncullah arti daripada penjualan, di mana diarahkan kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia itu diarahkan memang untuk memenuhi ataupun memuaskan kebutuhan dan juga keinginan dari orang-orang, dari manusia itu sendiri. Nah, namun di sini ada tambahannya, yaitu melalui proses pertukaran. Ketika kita mengingat di zaman dulu, mungkin ada yang namanya proses pertukaran barter, yaitu barang dengan barang. Nah, kalau zaman sekarang adalah itu sudah jarang ya, karena sudah ada yang namanya alat pembayaran yang sah, yaitu uang. Jadi, uang itu dapat ditukar dengan apapun yang kita inginkan atau kita butuhkan. Nah, kalau kita simpulkan dari dua pengertian yang menurut ahli ini, maka sederhananya aja ya, sederhananya bahwa penjualan itu suatu transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak ya, baik itu pihak penjual ataupun pembeli dengan menggunakan alat pembayaran yang telah saya sebutkan tadi, yaitu uang. Alat pembayaran yang sah tentunya adalah uang, karena zaman sekarang sudah tidak berlaku lagi, mungkin berlaku tapi lebih umumnya adalah menggunakan alat pembayaran yang sah atau uang gitu. Dan dari penjualan ini pun nantinya terjadi gitu ya, terjadinya sumber pendapatan yang dari seseorang ataupun perusahaan, di mana dengan melakukan transaksi jual beli itu. Terus juga kita tahu gitu bahwa semakin besar penjualan, maka semakin besar pula pendapatan yang akan diperoleh oleh sebuah perusahaan ataupun seseorang. Maka ini adalah pengertian ataupun lingkup dari penjualan sebelum kita jauh mengenal tentang dokumen transaksi penjualan. Oke, kita next. Di transaksi penjualan ini tentunya dibagi menjadi dua macam, sama seperti transaksi pembelian, yaitu ada penjualan tunai dan penjualan kredit. Nah, apa itu penjualan tunai, apa itu penjualan kredit? Artinya mungkin hampir sama ya dengan pembelian di materi sebelumnya. Kita lihat di sini bahwa penjualan tunai sendiri adalah penjualan yang penyerahan barang dan pembayarannya dilakukan secara bersamaan gitu. Jadi ketika seorang memiliki uang yang cukup, lalu dia ingin membeli sebuah barang, dan barang itu ternyata uangnya cukup nih, dia langsung bayar, maka barang itu langsung didapat. Nah, itu disebut sebagai transaksi penjualan secara tunai gitu. Jadi ada barang, ada uang, ada barang gitu ya, dibayar secara langsung. Nah, sedangkan untuk kredit, kasarnya adalah kita mengutang gitu ya. Jadi pengertiannya itu adalah jual beli barang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan cara pembayaran yang dilakukan di kemudian hari. Nah, ini di garis bawahi ya, perbedaannya antara tunai dan kredit. Kalau kredit itu barang bisa diambil dan dibayar di kemudian hari, tetapi ada kesepakatan yang harus ditentukan oleh kedua belah pihak itu. Kita next. Nah, kita mulai masuk nih ke bukti transaksi penjualan. Kalau kita melihat tiga kotak kuning ini, mungkin anak-anak tidak terlalu kaget ya, ataupun sudah sering mendengar, apalagi di pertemuan awal, bahwa pun pernah membahas gitu dengan bukti-bukti yang ada di sini gitu ya. Itu yang pertama di sini ada nota penjualan, lalu faktur penjualan, dan kwitansi. Nah, semuanya pun juga Bapak rasa pernah melihat ataupun baik itu secara langsung ataupun di internet gitu ya, entah itu nota penjualan, faktur penjualan, ataupun kwitansi. Nah, kita akan pelajarinya secara lebih rinci lagi itu. Yang pertama di sini ada nota penjualan. Secara pengertiannya, nota penjualan ini tentunya merupakan bukti transaksi. Bukti transaksi dari penjualan yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli untuk pembelian ataupun penjualan di dalam sebuah bisnis. Jadi ini sebagai bukti transaksi, terutama transaksi penjualan gitu, yang dilakukan oleh penjualan pembeli dalam bisnis gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa nota biasanya dikeluarkan dalam bentuk dua rangkap oleh si penjual, yang mana satunya itu atau yang satu rangkap itu untuk pihak pertama. Pihak pertama itu siapa? Ya si penjual yang membuat surat tersebut.
Dan yang lainnya atau yang rangkap keduanya adalah untuk pihak kedua ataupun disebut sebagai pembeli yang menerima surat tersebut. Jadi nota penjualan ini dibuat dua rangkap oleh si penjual barang tersebut. Nah, kalau kita mengingat-ingat ada tiga jenis nota penjualan. Kalau kalian masih ingat, yaitu adalah nota kontan, nota debit, dan nota kredit. Perbedaannya apa? Kalau nota kontan itu biasanya dilakukan ataupun didapat dari transaksi penjualan secara tunai. Jadi ketika kita membeli barang, kita akan mendapatkan nota kontan gitu ya. Kalau membeli barang dengan lunas hari itu juga. Sedangkan kalau untuk membeli barang untuk secara kredit, kita biasanya mendapatkan nota debit ataupun nota kredit. Nah, perbedaannya ini apa? Jadi kalau nota debit, kalau kalian masih ingat itu, pernah Bapak jelaskan bahwasanya ketika kita memesan barang, barang itu sampai ke kita, ataupun pihak pembeli, tapi ternyata barang ini tidak sesuai. Karena di awal transaksinya adalah kredit, kan tadinya kita punya utang nih. Punya utang sih sama pihak penjual. Ketika barangnya nggak sesuai, kita kembalikan, kita buat tuh nota debitnya sebagai pemberitahuan bahwa barang ini nggak sesuai nih sama apa yang kita pesan. Nah, dari situ nantinya si penjual itu akan responnya dengan nota kredit, yaitu pengurangan piutang di pihak penjualan ataupun pengurangan utang pada pihak pembeli gitu ya. Jadi harus diingat lagi perbedaan antara nota kontan, debit, dan kredit terutama. Kita next. Nah, di sini ada manfaat nota penjualan. Ada 3 manfaat ya. Yang pertama tentunya sebagai bukti pembayaran yang berisi informasi mengenai banyak hal. Jadi di dalam nota ini ada banyak informasi memang ya, entah itu harga barang, jumlah barang yang dibeli, alamatnya, data-data perusahaannya, data perusahaan maksudnya kayak KOP gitu ya. Dan ini sebagai bukti pembayaran yang berisi informasi tadi gitu ya. Lalu yang kedua adalah bisa menjadi bukti koreksi jika ada kesalahan pembelian ataupun penerimaan barang yang dialami oleh konsumen. Nah, tadi seperti yang Bapak bilang ya, pada nota debit, ketika kita mungkin membeli barang namun barang itu tidak sesuai, kita bisa menggunakan nota debit untuk akhirnya mengembalikan barang tersebut. Lalu kalau emang tidak ingin ditukar oleh barang lagi, ya kita bisa mendapatkan uang kita kembali gitu. Jadi ini salah satu manfaat juga ya dari adanya nota penjualan. Dan nota itu memang sangat penting dan wajib ada. Apalagi kalau kita bertransaksi dalam jumlah yang tidak sedikit gitu. Lalu yang terakhir apa? Terakhir adalah sebagai dokumen dalam proses pembukuan keuangan dan bisa digunakan sebagai bahan rujukan terhadap kasus-kasus tertentu. Di sebuah perusahaan tentunya ada namanya pembukuan keuangan gitu ya. Pembukuan di mana banyak catatan-catatan yang harus dicatat oleh perusahaan, pengeluaran mereka, pemasukan mereka. Nah, ini nota ini sebagai salah satunya dokumen dalam proses pembukuan tersebut. Apalagi ketika mungkin ada misalnya ada kasus yang tidak diinginkan ya. Nah, nota ini sangat bermanfaat sekali untuk sebagai bukti dari transaksi di perusahaan yang kita miliki. Oke, kita next. Selanjutnya adalah fungsi nota penjualan. Ada 5 fungsi. Yang pertama menjadi catatan daftar penjualan menurut kategori barang ataupun jasa. Jadi nota penjualan ini bisa menjadi catatan daftar penjualan gitu ya. Penjualannya ini udah berapa banyak nih dari sebuah perusahaan ini barang yang udah keluar gitu. Jadi semakin banyak notanya berarti semakin banyak barang yang terjual gitu ya bagi si pihak penjual. Lalu yang kedua, menampilkan informasi jumlah dan harga barang ataupun jasa yang dijual. Nah, seperti yang tadi saya bilang, banyak gitu ya informasi yang ada di dalam nota penjualan ini. Salah satunya adalah informasi mengenai jumlah dan harga barang ataupun jasa yang dijual. Jadi nggak cuma barang aja, jasa pun bisa menggunakan nota. Gitu ya. Lalu yang ketiga adalah berperan
sebagai bukti transaksi resmi bahwa proses jual beli telah terlaksana. Lagi-lagi adalah fungsinya sebagai bukti, karena memang ini merupakan salah satu bukti transaksi penjualan gitu ya. Lalu yang keempat adalah menjadi penguat kepercayaan konsumen kepada pemilik usaha selaku penyedia barang atau jasa. Nah, maksudnya gimana? Jadi ketika eh, sebuah perusahaan mengeluarkan nota, itu akan lebih dapat dipercaya oleh si pembeli ataupun konsumen yang membeli di perusahaan kita. Karena kan kalau ada nota, jadi seenggaknya kita bisa mendapatkan barang itu bisa dibilang barang yang ya memang kita benar-benar beli gitu, karena ada bukti bukti pembelian tersebut, jadi dibilang legal ya barang kita beli gitu, bukan ilegal gitu ya. Nah, hal ini juga dapat jadi sebuah apa ya, nilai plus bagi perusahaan tersebut terhadap kepercayaan dari konsumen gitu ya. Lalu yang terakhir adalah apa? Berperan sebagai sumber data. Lagi-lagi yang tadi seperti manfaat, sumber data dalam pembukuan keuangan toko dalam periode tertentu. Jadi setiap perusahaan pasti ada yang namanya pembukuan, apalagi perusahaan-perusahaan yang besar gitu. Nah, bahkan perusahaan yang kecil pun harus ada pembukuan gitu ya, agar lebih jelas gitu, keuntungan dan pengeluaran-pengeluarannya. Nah, ini merupakan contoh dari nota penjualan. Mungkin anak-anak di sini sering kali saya lihat, saya pastikan pasti pernah melihat gitu nota penjualan, baik itu secara sadar ataupun tidak sadar ya. Bahkan ketika kita ingin apa ya, mungkin lagi disuruh gitu, disuruh nih, ataupun biasanya anak-anak OSIS nih, mereka mendapat anggaran, terus mereka membeli uang anggaran itu kan dari misalnya aja ya dari sekolah gitu. Itu kan uang itu harus benar-benar digunakan untuk keperluan-keperluan yang memang dari acara tersebut. Nah, biasanya untuk pembuktian agar uang itu tidak kemana-mana, maka dibuktikan dengan nota dari barang-barang yang telah terbeli. Nah, ini salah satu contohnya, gitu, nota penjualan. Next, kita masuk ke faktur penjualan. Oke, jadi dokumen yang kedua ini adalah faktur penjualan. Saya pun pernah menjelaskan ya, kalau seingat saya, tentang faktur penjualan ini. Nah, pengertiannya apa? Kalau kalian masih ingat adalah dokumen yang diberikan oleh supplier, vendor ataupun penjual kepada pembelinya ketika menjual barang dan mengirimkan produknya gitu. Jadi ketika penjual atau supplier ini mengirim barang, itu sekaligus dengan dibuktikan yaitu faktur penjualan. Nah, faktur penjualan adanya ketika sang pembeli itu melakukan transaksi dengan cara kredit ya, karena di faktur itu merupakan salah satu transaksi dari penjualan secara kredit. Jadi di dalamnya pun juga ada uh, ini ya, informasi tentang jenis barang, jumlah, harga, diskon. Diskon ini merupakan biasanya salah satu syarat pembayaran ya, seperti yang N per 30, 2 per 10, yang kayak gitu-gitu ya. Itu harus diingat selalu. Dan total biaya yang harus dibayarkan oleh pembeli. Tujuannya apa? Jadi tujuan daripada faktur ini adalah sebagai catatan ataupun rekaman transaksi penjualan bagi si perusahaan. Oke, selanjutnya di sini ada manfaat faktur penjualan. Ada 4 manfaat. Yang pertama sebagai informasi mengenai barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen gitu ya. Jadi ketika konsumen membeli barang itu kan barang nanti akan keluar gitu ya. Nah, itu faktur itu bisa menjadi informasi mengenai barang-barang apa saja sih yang sudah dibeli oleh konsumen atau barang yang sudah keluar ataupun terjual gitu ya maksudnya. Lalu yang kedua adalah sebagai informasi mengenai nilai tagihan dan termin pembayaran yang harus diproses pembayarannya oleh pembeli. Ya, jadi faktur ini bisa sebagai surat tagihan gitu ya, ibarat katanya. Surat tagihan kepada pembeli yang melakukan pembelian secara kredit.
Maka di sini di dalamnya pun ada berapa nih jumlah yang harus dibayar oleh si pembeli tersebut. Gitu. Yang ketiga, sebagai dasar bukti jika terjadi kesalahan dalam pengiriman barang yang dilakukan oleh penjual. Selain itu juga dapat melakukan perbaikan kepada si penjual. Pembeli dapat melakukan perbaikan ya. Jadi ketika barang datang, fakturnya ada, dicek lagi nih apakah semuanya benar-benar dengan harga yang tepat gitu kan. Kalau enggak ini kan rugi juga ya si pembeli. Makanya ini bisa dijadikan sebagai dasar bukti gitu. Lalu yang terakhir adalah sebagai rujukan jika barang atau jasa akan dijual lagi ke pihak lainnya. Nah, ketika mungkin ada seseorang yang sudah tidak mampu lagi untuk meneruskan pembayaran ini bisa nih, faktur ini bisa dijadikan sebagai salah satu dokumen ya ketika barang tersebut ingin dijual kembali oleh pihak yang ketiganya. Gitu. Jadi pihak pertama sih siapa? Pihak pertama misalnya penjual, supplier itu menjual barang secara kredit kepada si pembeli pihak kedua ini, pembeli pertama. Lalu pembeli pertama nggak mampu nih melunasinya, maka diberikan ke pihak pembeli kedua. Jadi dari pembeli pertama menjual ke pembeli kedua. Nah, itu harus dibarengi dengan faktur. Jadi fakturnya harus diberikan kepada si pembeli kedua tadi. Oke, next. Ini merupakan contoh dari faktur penjualan ya. Kita bisa lihat di sini ada data-data dari perusahaan, nomor faktur ya, jangan lupa itu ketika nanti disuruh buat. Harus paham ya bagaimana bentuk dari faktur penjualan ini. Ini harus diingat nih, harus diingat gambarnya. Oke, yang terakhir dokumennya adalah kwitansi. Yang terakhir adalah kwitansi ya. Ya, yang terakhir di sini kita bisa lihat kwitansi. Jadi kwitansi sendiri merupakan sebuah dokumen atau surat yang dibuat oleh penjual ataupun pemilik jasa dan ditujukan kepada pembeli ataupun penyewa bahwa telah terjadi transaksi dari penjual dan pembeli gitu. Nah, dalam kwitansi sendiri ini juga biasanya berisi pernyataan bahwa para pembeli atau penyewa telah menyerahkan sejumlah uang kepada penjual. Jadi, kwitansi juga merupakan salah satu bukti penjualan secara tunai gitu ya. Jadi, ketika si pembeli ini ingin membayar langsung, itu bagusnya dibarengi dengan kwitansi ataupun ketika penjual ini tidak apa namanya inisiatif memberikan kwitansi, si pembeli boleh saja meminta kwitansinya sebagai bukti gitu dari pembelian produk tersebut ataupun kita sudah menyerahkan uang nih atas pembelian barang tersebut gitu. Ya, ini ada isi dari kwitansi. Yang pertama harus adanya nama pihak yang menyerahkan uang atau si pihak pembeli tadi ya. Lalu yang kedua besarnya nilai uang dalam angka dan juga ada dalam kalimat gitu ya. Jadi harus jelas di si kwitansi ini. Lalu diperuntukkan pembayaran sejumlah uang. Nah, ini maksud dan tujuan pembayaran tersebut itu untuk apa itu. Lalu tempat dan tanggal penyerahan uang, nama dan tanda tangan dari penerima maupun pemberi uang tersebut. Nah, selanjutnya ada fungsi dari kwitansi sendiri. Pertama, tentunya lagi-lagi sebagai bukti bagi pembeli bahwa telah terjadi transaksi dan pembeli telah menyerahkan uangnya kepada penjual. Gitu. Ini sebagai bukti bagi pembeli sendiri, lalu yang kedua sebagai bukti bagi penjual. Kalau tadi bagi pembeli, sekarang sebagai bukti bagi penjual. Di sana telah terjadi transaksi dan penjual telah menerima uang dari pembeli tersebut sehingga nantinya ada yang jika ada yang mengakui telah membeli barang tersebut gitu. Terus yang terakhir adalah sebagai bukti surat yang dapat dihadirkan pada persidangan. Nah, ini penting ya, kayak dibuat kwitansi apalagi ketika kita memberikan uang dengan jumlah yang besar gitu. Jika tidak terjadi ataupun mencegah
hal-hal yang tidak ingin terjadi gitu ya. Oke, nah ini merupakan contoh dari kwitansi ya. Mungkin kalian juga pernah eh, Bapak suruh untuk di dalam sebuah tugas untuk membuat kwitansi ya. Padahal tadinya Bapak tidak berekspektasi bahwa kalian menempel langsung ya. Tapi ternyata ada beberapa murid yang langsung membeli kwitansi, langsung ditulis di situ. Itu sangat Bapak apresiasikan karena sudah mengerti gitu ya cara mengisi kwitansi secara langsung dan kalian tentunya berarti sudah paham kalau sudah langsung diisi di kwitansi yang asli gitu ya. Ini merupakan contoh kwitansi ya, harus diingat juga namanya. Biasanya di sini ada judul ya. Kalau ada judul ini udah lebih gampang nih kalau di soal nanti. Oke, terima kasih. Mungkin untuk materi kita hari ini hanya membahas tiga dulu ya, tiga dokumen transaksi, administrasi transaksi penjualan. Oke, baik. Kalau ada yang ingin ditanyakan ataupun masih ada yang bingung, ataupun Bapak menjelaskannya kecepatan, itu bisa langsung saja ya. Bisa langsung uh, chat di grup kelas, ataupun kalau kalian mau langsung saja chat ke Bapak secara pribadi gitu ya. Jadi sangat open sekali bagi kalian yang ingin bertanya, berdiskusi, saran, kritik itu sangat open sekali Bapak gitu ya. Ya, untuk kelas hari ini sekian. Bapak harap kalian menonton sampai akhir karena untuk materi di 3.5 ini tidak terlalu padat. Kita punya waktu seminggu lagi sebelum akhirnya kalian UAS dan kemungkinan nanti kita minggu ini pun ada ulangan harian yang ketiga ataupun harian yang terakhir ya di semester 1 ini. Jadi Bapak harap kalian benar-benar memperhatikan materi yang mungkin tidak terlalu padat dan akan cepat selesai ya untuk di minggu ini. Gitu. Oke, sekian dari presentasi dan pemaparan materi untuk hari ini dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kesalahan, banyak kendala dari Bapak, dan mohon maaf juga belum bisa melakukan Zoom secara online. Nah, terima kasih semuanya telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.